Editing dulu dah coba. Udah mulailah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 dengan materi pendidikan anak tunaganda. Di sini kami beranggotakan 5 orang, saya Putri Helviani sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada rekan saya Wanti Mayangsari sebagai pemateri, Regita Ismail sebagai pemateri, Farida Asriani sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Dwi Indah Nurega sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja. Materi pertama mengenai definisi tunaganda yang akan dijelaskan oleh Saudari Farida. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan definisi tunaganda. Jadi, anak tunaganda atau tuna majemuk merupakan anak yang menderita dua atau lebih kelainan yang dalam segi jasmani, keinderaan, mental, sosial, dan emosi, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal diperlukan pelayanan khusus dalam pendidikan, baik dalam medis dan psikologis. Nah, yang termasuk dalam tunaganda yaitu ada tunanetra tunarungu, tunanetra tunadaksa, tunanetra tunagrahita, tunanetra tunalaras, tunanetra dan kesulitan belajar, tunarungu tunadaksa, tunarungu tunagrahita, dan tunadaksa tunagra. Kemudian ada juga menurut Rahayu tahun 2013, tunaganda adalah anak yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Selanjutnya, yaitu menurut Johnson dan Magrab yang dikutip oleh Nurmalita dan Khadijah, tunaganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan yang mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, dan hubungan pribadi di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak tunaganda adalah mereka yang memiliki atau mengalami kelainan dari segi jasmani, keinderaan, mental, sosial, dan emosi, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal diperlukan pelayanan khusus dalam pendidikan, medis, dan psikologis yang menyebabkan kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, atau hubungan interaksi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu mengenai faktor-faktor penyebab anak tunaganda yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi banyak sekali faktor penyebab anak tunaganda. Yang pertama itu ada faktor etiologi. Nah, di sini adalah faktor yang menentukan prognosa dan pendidikan mereka dengan tepat baik mengenai prosedur maupun tekniknya. Nah, di samping itu juga untuk menentukan rehabilitasi yang tepat dalam masyarakat. Contohnya adalah ada luka di dalam itu dapat disebabkan oleh luka waktu lahir, bisa karena proses kelahiran yang sangat sukar. Kemudian ada hidrocephalus, yaitu penyakit berupa pembesaran kepala atau lapisan tempurung otak akibat banyaknya produksi cairan otak yang bisa menimbulkan tekanan pada dahi dan juga mata. Selanjutnya ada cerebral anoksia, yaitu kekurangan oksigen pada otak anak. Selanjutnya ada penyakit infeksi, misalnya ada TBC, cacar, meningitis, dan ensefalitis. Selanjutnya ada gangguan fisiologis. Nah, di gangguan fisiologis ini itu ada rubel German measles, yaitu sejenis campak Jerman. Kemudian ada aktor reha, yaitu kelainan refus darah. Kemudian ada mangolims, yaitu cacat mental akibat kelainan pada kromosom anak. Selanjutnya ada kretinis, yaitu pertumbuhan fisik menjadi kerdil akibat kelainan genetik.
Selanjutnya ada faktor keturunan, misalnya kerusakan pada janin plasma, adanya hasil perkawinan ayah dan ibu yang rendah intelijensi dan diturunkan kepada anak tersebut. Kemudian ada contoh di sini adalah penyebab buta tuli. Di sini disebabkan oleh sindrom genetika atau kromosomal. Nah, sindrom ini biasanya itu lahir dengan normal, namun ada masalah jantung, pernapasan, dan hormonal yang menyebabkan terhambatnya proses penyerapan nutrisi ke dalam tubuh, yang pada akhirnya akan menyebabkan kemampuan mental anak tersebut. Kemudian ada sindrom Usher. Nah, di sini menyebabkan gagal berfungsinya kemampuan mendengar dan retinitis pigmentosa yang adalah kondisi bawaan yang disebabkan oleh tidak berkembangnya atau menurunnya kemampuan retina yang menyebabkan berkurangnya kemampuan melihat anak. Selanjutnya ada sindrom Down. Nah, disebabkan oleh kegagalan transfer ketika beberapa kasus yang menyebabkan buta tuli di sini. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan bagi anak tunaganda. Yang akan dijelaskan oleh Saudari Wanti, kepadanya kami persilakan. Wanti, unmute dulu. Terima kasih. Oh ya, maaf moderator sebelumnya ini Dwi Indah Nopega yang menjelaskan. Oh, mohon maaf. Oke, selanjutnya ini mengenai pendidikan bagi anak tunaganda yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Indah Novega, kepadanya kami persilakan. Baiklah, Saudari Wan. Kepada Saudari Dwi Indah Novega, dipersilakan untuk menjelaskan mengenai pendidikan bagi anak tunaganda. Pendidikan bagi anak tunaganda. Pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia sehingga menjadi peranan yang penting dalam kehidupan manusia berdasarkan pendapat Desinigrum tahun 2014 halaman 114 sampai 118. Pendidikan bagi anak tunaganda sebagai berikut. 1. Pelayanan pendidikan. Tujuan pelayanan pendidikan bagi tunaganda adalah agar mereka memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut DNIKS dan BP3K, Departemendikbud tahun 2000, dikutip oleh Desiningrum tahun 2016 halaman 114 sampai 118. Yang kedua, pelayanan psikologis. Kelainan yang dialami anak tunaganda memberikan pengalaman yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelayanan psikologis antara lain, yang pertama, membantu usaha pengenalan kemampuan yang dimiliki penyandang tunaganda dan majemuk.
Yang kedua, membantu usaha pengembangan kemampuan yang dimiliki penyandang tunaganda dan majemuk. Implikasi pendidikan bagi penderita TBI beragam tergantung pada keadaan jenis kecelakaan. Yang ketiga, sosial. Pelayanan sosial bagi tunaganda dan majemuk bertujuan agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosial dan dalam kehidupan sosial masyarakat secara layak. Masalah sosial yang dialami oleh anak tunaganda dan majemuk seperti memiliki hambatan fisik, mobilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, hambatan mental. Sistem panti adalah sistem pelayanan yang menggunakan dan memanfaatkan segenap fasilitas perpantian sebagai sarana pokok dan wadah pelayanan sosial secara tuntas. Panti penampung tersebut dapat merupakan yang pertama daycare center atau penumpang harian. Anak-anak tunaganda dan majemuk tinggal dalam panti sampai keluarga dapat menerimanya kembali. Yang kedua, tempat tinggal sementara. Yang ketiga, tempat tinggal jangka lama, merupakan lingkungan pengganti keluarga di mana fasilitas harus tersedia sepenuhnya agar anak merasa aman dan dimungkinkan mendapatkan pelayanan sosial secara individual secara maksimal. Pendidikan anak buta tuli. Yang pertama, pentingnya pendidikan secara langsung bagi anak buta tuli. Yang kedua, pentingnya struktur rutin untuk menyediakan perasaan aman pada anak dengan buta tuli. Yang ketiga, mengatasi masalah komunikasi. Terdapat beberapa strategi dan metode lain yang digunakan, yaitu yang pertama, hand guidance. Orang dewasa meletakkan tangannya ke tangan anak buta tuli sambil mengeksplor objek atau simbol. Yang kedua, hand under hand guidance. Pada teknik ini, orang dewasa dengan lembut meletakkan tangannya di bawah tangan anak ketika anak sedang mengeksplorasi objek. Yang ketiga, update scene. Terdapat beberapa teknik yang dikembangkan seperti anak buta tuli meletakkan tangannya di tangan orang lain sebagai ekspresi dari tanda atau isyarat. Yang terakhir, touch pose merupakan tanda aktual untuk menyampaikan sejumlah pesan yang tergantung pada situasi konteksnya. Mengatasi masalah orientasi. Pelatih OM, orientasi dan mobilitas untuk anak buta tuli berbeda dengan pelatihan untuk anak buta saja. Adaptasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan anak buta tuli. Yang pertama, pelatih harus memakai cara berkomunikasi dengan anak buta tuli. Misalnya, dengan menerjemahkan isyarat-isyarat yang telah diadaptasi atau touch voice. Yang kedua, perlu memberitahu orang umum bahwa orang yang sedang dilatih adalah buta tuli. Yang terakhir, menggunakan kartu bantuan untuk memberitahu masyarakat umum bahwa orang yang sedang berjalan adalah mereka yang membutuhkan bantuan khusus. Kepada moderator, kami persilakan. Apa? Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya itu mengenai karakteristik anak tunaganda yang akan dijelaskan oleh Saudari Wanti Mayangsari. Kepadanya kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik tunaganda. Jadi tunaganda dapat diartikan sebagai mereka yang mempunyai kelainan perkembangan, mencakup kelompok yang mempunyai hambatan-hambatan perkembangan yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan atau kemampuan. Nah, untuk karakteristik psikolog dan tingkah laku, yang pertama itu ada ciri-ciri
jasmania, antara lain ada gangguan refleks, gangguan perasaan kulit, ada gangguan sensoris, gangguan pengaturan sikap dan gerak motorik, ada gangguan sistem metabolis dan sistem endokrin, gangguan fungsi gastrointestinal, selanjutnya ada gangguan fungsi sirkulasi udara, gangguan pernapasan. Selanjutnya ada ciri-ciri rohani atau mental atau intelektual. Kecerdasan atau intelektual anak tunaganda dan majemuk sangat bervariasi. Hal ini sesuai dengan tingkat kelainan diderita anak yang begitu kompleks dibandingkan anak cacat pada umumnya. Mereka sering mengalami gangguan dalam kemampuan intelektual, kehidupan emosi, dan sosial seperti emosi disorder, hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian, toleransi terhadap kekecewaan yang rendah, berpusat pada diri sendiri, depresi, dan cemas. Selanjutnya, ciri-ciri sosial. Pada ciri-ciri sosial anak tunaganda dan majemuk, diantaranya dapat menghambat fisik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari bagi anak tunaganda. Selanjutnya, rasa rendah diri, isolatif, kurang rasa percaya diri, hambatan dalam keterampilan kerja, yang terakhir itu ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosial. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya mengenai materi terakhir yaitu dampak perkembangan anak tunaganda yang akan dijelaskan oleh Saudari Regina. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya yaitu mengenai dampak perkembangan tunaganda. Satu dari ketidakmampuan pada TPI terkadang tidak terlihat seperti ketidakmampuan belajar, di mana hal tersebut bukanlah sesuatu yang diperhatikan pertama kali pada seseorang. Pada beberapa kasus, orang dengan TBI mengalami kelumpuhan berbicara atau beberapa indikasi kerusakan otak yang lebih mudah terlihat. Pada beberapa kasus lainnya, penderita TBI menampilkan perilaku sama seperti orang pada umumnya. Selanjutnya itu kemungkinan dampak yang disebabkan TBI adalah yang pertama yaitu masalah dalam mengingat sesuatu. Yang kedua masalah dalam mempelajari informasi yang baru. Yang ketiga masalah dalam berbicara atau kemampuan berbahasa. Yang keempat kesulitan dalam membuat urutan-urutan. Yang kelima kesulitan dalam memproses informasi. Yang keenam sangat tidak seimbang dalam performa dan kemampuan. Yang ketujuh sangat ekstrim dalam hal tidak adanya kestabilan dan perkembangan. Yang kedelapan menampilkan perilaku yang tidak sesuai. Yang kesembilan gagal dalam memahami humor dan situasi sosial. Yang ke-10 mudah merasa lemah, frustasi dan marah. Yang ke-11 memiliki kecemasan dan ketakutan yang tidak beralasan. Yang ke-12 yaitu mudah tersinggung. 13 menampakkan perubahan mood yang ekstrim dan tiba-tiba. Yang ke-14 yaitu depresi, yaitu mudah sedih dan terpuruk. Yang ke-15 yaitu agresif, yaitu menunjukkan emosi marah secara berlebihan. Baiklah kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Regita Ismail. Baiklah, itulah presentasi dari kami mengenai pendidikan anak tunaganda. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi